Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ceramah singkat yang bertema bahaya pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja saat ini. Mereka mencoba apapun tanpa mempedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang buruk. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika berpakaian bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah yang pertama, menutup aurat. Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh, dan juga tidak boleh tipis dan transparan. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan selama masih ada batasan dan tidak membuka peluang terhadap perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wasa asabila," yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Bahaya dari pergaulan bebas antara lain yang pertama, menurunnya moral dan akhlak. Ketika seseorang sudah terbiasa berinteraksi tanpa batasan dengan lawan jenis, rasa malu dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain bisa hilang. Akibatnya bisa timbul perbuatan maksiat seperti zina dan jelas-jelas dilarang dalam Islam. Yang kedua, resiko penyakit dan kehamilan yang tidak diinginkan. Pergaulan bebas membuka pintu terhadap berbagai penyakit menular seksual dan juga kehamilan di luar nikah yang membawa dampak buruk bagi individu dan keluarga. Yang ketiga, mengganggu fokus dan masa depan. Berinteraksi bebas yang tidak terkendali seringkali membuat seseorang terjerumus dalam masalah yang akhirnya mengganggu pendidikan dan cita-cita. Yang ketiga, melanggar ajaran agama. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa terjerumus
yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut jelas Allah memerintah kita untuk menjaga pandangan dan kemaluan agar kita terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji. Menjaga pandangan artinya kita tidak melihat hal-hal yang menimbulkan nafsu dan godaan. Dan menjaga kemaluan artinya menjaga diri dari zina dan perbuatan dosa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga diri dari pergaulan bebas dengan cara memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara lingkungan pergaulan yang baik dan memilih lingkungan pergaulan yang baik dan positif, menjaga batasan dan berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, beribadah, dan berorganisasi. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalannya yang lurus dan menjauhkan kita dari perbuatan yang mendatangkan kerugian dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.